않을까. 나도 이런 얘기까지 하기 싫었는데. 근데 오늘은 You Raise Me Up. Young-sik, seorang anak muda yang sedang galau karena akan mengikuti tes ujian masuk PNS yang ke-6 kalinya karena selalu gagal. 차, 여친, 돈. 3학년 1반 동창회. Selain menganggur, kini hidupnya juga nggak jelas. Dia merasa iri dengan kehidupan orang lain yang memiliki uang dan pacar. Siang itu, Young-sik menerima pesan dari teman sekolahnya jika hari itu ada reunian sekolah. Namun dia merasa ragu untuk datang. Sebuah mobil berhenti di depannya. 알만한 대기업에 돈으로 충분히 커버가. Seorang pria keluar dari mobilnya dengan penampilan kayak eksekutif sebuah perusahaan. Dia membawa sebundel bunga. Aksinya membuat Young-sik iri, apalagi seorang wanita menyambutnya dan mencium keningnya. 툭불이 하면 괜히 있어 벤다. Cewek itu bernama Leruda. Dia mengeluh karena Ji-hyuk telah mengecewakannya. 해놓고서 그렇게 갑자기 잠수를 타버리면? Saat makan malam dengan teman-temannya, tiba-tiba pacarnya menghilang. Leruda hanya meminta Ji-hyuk untuk meminta maaf padanya. Namun Ji-hyuk malah tertawa mendengarnya. Merasa dipermainkan, Leruda mengajaknya untuk putus. Ji-hyuk yang percaya diri masih ngeyel dengan mengatakan tak ada temannya yang sesukses dirinya. 네 인맥들 통틀어서 나보다 잘난 놈 있어? Tak diduga, Leruda mengatakan jika cinta pertamanya jauh lebih baik darinya. Dia adalah seseorang yang belum pernah bertemu dengannya. Dia adalah cinta pertamanya. Pada bagian lain, Young-sik yang bekerja di kedai sedang membereskan meja. Kedatangan Kim Tae-jin dan teman-teman sekolah membuatnya terdiam. 진짜 도용식이야? 아니 나는 전혀. Mereka baru saja pulang reunian dan sempat membicarakannya mengapa Young-sik sang ketua kelas tak datang ke reunian tersebut. Karena Young-sik sedang bekerja paruh waktu di kedai itu, jadi dia tak mungkin untuk bergabung dengan teman-temannya. Tae-jin memberikan uang kompensasi kepada bosnya agar Young-sik dapat bergabung dengan mereka. 김태진. 아니 동창인데 편하게 앉으래. 사장님이 편하게 앉으래. Setelah bosnya setuju walau sungkan, Young-sik akhirnya bergabung juga dengan mereka. Dalam kelompok sekolah tersebut, Tae-jin orang yang paling sukses di antara teman-temannya. Dia seorang CEO di sebuah perusahaan IT. Tae-jin mengajak Young-sik agar ikut dengan mobilnya guna mengantarkannya ke rumah. Namun tak sengaja, Tae-jin menjatuhkan tas miliknya yang menyebabkan perlengkapan wanita miliknya tercecer keluar dari tas itu. Tentu hal ini membuat kawan-kawannya bertanya-tanya. Malam itu, Young-sik duduk di depan komputernya. 오빠 외로워요? 그래요. Namun tak sengaja, sebuah situs dewasa menawarkan diri untuk para pria yang kesepian agar bergabung dengan mereka. Young-sik tergoda, dia pun masuk ke situs tersebut. 이게 왜 이러지? Namun saat berinteraksi, dia mulai tersadar jika keris miliknya itu bermasalah. Mengetahui itu, dia pun berteriak stres. 이럴 리가 없는데. Dia teringat kisah 2 tahun lalu saat beromantis ria bersama pacarnya bernama Haejin, namun kesenangannya itu harus terhenti karena Haejin mengeluh pada Young-sik. 대체 언제까지 기다려? Yang tak memiliki uang dan pengangguran. Sementara usianya hampir 30 tahun. Kekecewaan Young-sik pada puncaknya di saat Haejin pergi meninggalkannya. Kasihan deh lo. 여자친구였던 그녀의 잔인한 팩트 폭행. Sejak mendengar perkataan kasar Haejin, hal ini membuat Young-sik trauma. 도대체 왜? Dalam kekalutannya, Young-sik tak sengaja membaca iklan klinik urologi yang tertempel pada sebuah bis. Dengan terpaksa, dia pun memberanikan diri untuk datang ke klinik tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, betapa terkejutnya mereka berdua harus bertemu di tempat itu. 너 진짜 도용식이야? 핑크빛으로 물들여준. Mereka berdua adalah teman satu sekolah yang dulu pernah menjalin cinta pertamanya. 조심히 가. Tak tahan dengan rasa malu, Young-sik pun segera melarikan diri dari hadapannya. Namun ponselnya tertinggal dan ditemukan oleh Jin-hyuk.
Sesampainya di rumah, Leruda masih teringat Yongsik. 저기요! Dia kecewa dengan dirinya yang kabur begitu saja tanpa menanyakan kabarnya. Selain itu, dia mengira jika Yongsik adalah mahasiswa abadi dan Madesu. Esok harinya, Leruda mencari alamat Yongsik sesuai data pasien yang tercatat di kliniknya. Namun dia kesulitan menemukan alamat rumahnya tersebut. Pada bagian lain, Yongsik baru tersadar jika ponselnya hilang. Dia yang bete di rumah pergi keluar untuk nongki di pinggir jalan. Namun apes Leruda dapat melihat sehingga dia menghampirinya. Dia mengajak Yongsik untuk nongki di kafe. 너 보러 왔어. Yongsik yang malu untuk menceritakan dirinya masih menganggur, dia mengikuti omongan Taejin yang bekerja di perusahaan IT. Saking sibuknya, dia tak pulang-pulang ke rumah. Dia mengungkapkan itu dengan lutut yang gemetaran. Untungnya Leruda mempercayai cerita Yongsik. 회사를 인수해서 지역시장 배달 앱을 론칭할 계획이요. Kedatangan Ji-hyuk ke rumah Leruda bertemu dengan adiknya bernama Ruri, yang akan mengantarkan dompetnya yang tertinggal di rumahnya. 그 지갑 나한테 줘. 네. Sang adik juga memberitahukan jika kakaknya sedang bertemu dengan cinta pertamanya. Saat di kasir, Yongsik yang gengsi, dia yang membayar makanan mereka. 있었다고. 없는 자기보다 훨씬 잘났. Di kantor, Jinhyuk sedang mengingat-ingat tentang cinta pertamanya Leruda yang diceritakan oleh Ruri. Yang dia ingat, hari kemarin seseorang menabraknya dan meninggalkan ponselnya. Akhirnya dia bisa menyimpulkan jika pemilik ponsel ini adalah cinta pertama Leruda. 루다 첫사랑. Beralih ke Yongsik, mereka berpisah setelah makan siang tersebut. Namun Leruda merasa ada yang aneh atas sikap Yongsik yang begitu kaku terhadapnya. Pada scene lain, Yongsik ngedumel karena makanannya begitu mahal. Esok harinya, Yongsik kembali ke klinik untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Namun dia bertemu dengan Ji-hyuk yang memegang ponselnya itu. 핸드폰 찾으러 오셨습니까? 아니요. 굳이 그러실 필요까지. Yongsik yang terburu-buru karena dia harus bekerja paruh waktu. Mendengar hal ini yang membuat Ji-hyuk terheran. 저기요. Di atap gedung, Ji-hyuk memberikan dompet Leruda yang tertinggal. Dengan basa-basi, dia bertanya kemana Leruda pergi. Leruda yang percaya sama perkataan Yongsik, dengan pede dia mengatakan jika cinta pertamanya itu seorang CEO di sebuah perusahaan IT. Namun Ji-hyuk hanya senyum saja. Rupanya cinta pertamanya itu memang jago dalam ngibul. 자세한 상태를 좀 알 수 있을까? 혼자서 Esok harinya, Yongsik bertemu kembali dengan Ji-hyuk untuk berkonsultasi masalah penyakitnya ini. Dia tak ingin penyakitnya ditangani oleh mantan pacarnya. Namun, Ji-hyuk meminta tolong kepada Leruda untuk membantu pasiennya ini dalam menyembuhkan penyakitnya, dikarenakan psikologis hidupnya. 너 그렇게 히포크라테스였어? Hari-hari kemudian, Yongsik berkonsultasi dengan Jin-hyuk. Pada suatu hari, Leruda masuk ke ruangan Jin-hyuk, di mana Yongsik pun masih berada di ruangnya. Tentu dia terkejut melihat keberadaan Yongsik di ruangan itu. Sementara Yongsik terdiam karena malu. Akhirnya kebohongan yang mengaku dia bekerja di perusahaan IT pun terbongkar. Yongsik tak mau melanjutkan terapinya dengan Jin-hyuk. Sementara Leruda begitu marah karena Jin-hyuk telah mengambil pasiennya. 연기 그만해. 내가 왜 이렇게까지 했는지 몰라서 그래? 알아. Di ruangan kerjanya, Leruda harus menerima kenyataan jika Yongsik adalah orang yang belum berhasil dalam hidupnya. Pada bagian lain, Yongsik merasa bersalah karena kebohongannya terbongkar begitu cepat. Selain itu, dia merasa hidupnya ini tak berarti. Malam itu, Leruda yang akan pulang kantor ditemui oleh Jin-hyuk yang berusaha mengajaknya untuk balikan sebagai pacarnya lagi. Namun Leruda menolaknya. Dia bertekad akan menyembuhkan penyakit Yongsik. Walau menurut Jin-hyuk, penyakit itu tak akan bisa disembuhkan. 받으면 달라질 거야. 만 고쳐줘도 지금처럼 못나게 살 렌 아니라고. Bagi Leruda, Yongsik adalah orang hebat di masa lalunya. Dia harus menolongnya guna mengembalikan dirinya yang dulu. Dan Leruda tak akan menerima kembali cinta Jin-hyuk. Ji-hyuk mengajaknya untuk bertaruh dan meminta Leruda agar bisa menyembuhkan penyakit Yongsik selama 1 bulan. Jika berhasil, dia akan mengakui kesombongannya dan akan meminta maaf padanya.
Malam itu, Leruda mendatangi rumah Yongsik. Sementara Yongsik berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun keberadaan Leruda yang menegurnya membuat Yongsik menunda rencananya tersebut. 마지막까지 추앙골을 보이고 싶어? 나 초라한 인간 맞아. Leruda teringat masa-masa di sekolah dulu. Dia mengungkapkan jika saja ayahnya tak mengetahui kedekatannya itu, mungkin mereka sudah berkencan. Namun ayahnya mengirimkan dirinya bersekolah di Amerika sehingga mereka putus berkomunikasi. Yongsik yang luluh hatinya setelah mendengar ketulusan Leruda, akhirnya membatalkan niat untuk mengakhiri hidupnya. 모든 게 쪽팔려서 나한테 거짓말한 것도 다 알아버렸는데. Di rumahnya, dia teringat ajakan Leruda agar besok datang ke kliniknya. Esok paginya, Yongsik datang ke klinik Leruda walau dengan penuh kebimbangan. Leruda begitu senang melihat Yongsik datang ke kliniknya. Namun keberadaan di klinik membuat Yongsik tak nyaman, sehingga terapi itu dilanjutkan di rumah Yongsik. Leruda terkesima melihat isi rumah Yongsik yang penuh dengan warna pink. 좋아하는 색깔이랑. Selain itu, dia melarang Yongsik untuk meminum alkohol dan harus merubah rutinitas kehidupannya. 끼는 거 입으니까 네가 Leruda melakukan razia seisi rumahnya, baik pakaian, isi lemari es, bahkan file-file komputernya. 하루에 하나씩 찌꾸꾸리. Pokoknya yang dilarang harus dibuang. Sementara Yongsik tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Leruda mengajaknya berenang. Penampilan Leruda begitu seksi, namun hal itu tak membuat Yongsik terangsang. Yongsik yang tak bisa berenang tentu begitu takut masuk ke air, karena terpaksa dia pun mau melakukannya. 빨리 벗어. 수영 꼭 해야 돼. Tak diduga di kolam renang dia bertemu kembali dengan Taejin. Walau merasa terheran melihat keberadaan Yongsik di tempat kalangan eksekutif itu. Dia mengingatkan kembali jika Yongsik yang madesu. 싸지 않을 텐데. Kini usianya sudah kepala 3. Dia sudah saatnya memikirkan kencan dan menikah. Kemunculan Leruda dari kolam renang membuat mulut Taejin ternganga. 설마 Dia begitu terpukau melihat kecantikan Leruda. Dia salah tingkah yang memperlihatkan kemesraannya pada Yongsik. Dia pun jadi SKSD deh. IT 회사 사장이에요. 안 물어봤는데요. Taejin mengajak mereka berdua untuk makan malam. Namun dengan ketus, Leruda langsung menolaknya. Tak hanya itu, Leruda juga menolak untuk memperkenalkan teman-teman wanitanya kepada Taejin yang dianggapnya tak selevel dengannya. Ini rupanya aksi balas dendam Leruda yang mendengar hinaan Taejin pada Yongsik. Leruda melanjutkan omelannya pada Yongsik, karena dia selalu terdiam di saat temannya itu merendahkan dirinya. Saat mengantarkan Yongsik pulang, Leruda masih terheran mengapa Yongsik yang dulu begitu keren kini seperti mayat berjalan. 아, 옛날에 진짜 멋있네요. Dia teringat masa di sekolah, di mana seorang nenek yang dimarahi oleh cucunya karena berjualan kimchi di sekolahnya. Yongsik menolong nenek itu agar tak merasa kecewa atas perbuatan cucunya. Hal itu membuat Leruda terpukau melihatnya. 지금 배고파서. 아유, 그려. 아유, 쭈이가 자랑할 만해요. 자랑? Malam harinya, Ruda mencari tahu penyebab sakitnya Yongsik. Dia harus menyembuhkan traumanya. Esok harinya, Ruda mengajak Yongsik untuk membeli pakaian baru untuknya. Lalu mereka pergi ke tempat pijat, di mana bisa membantu mempercepat pemulihan sakit Yongsik. Kemunculan Haejin, mantan pacar Yongsik, membuat keduanya terkaget. Rupanya Haejin bekerja di panti pijat itu. Saat mereka dipijat, Ruda berbicara sambil menyinggung kisah Yongsik dan Haejin. Tentu untuk menyembuhkan masalah trauma atas kisah mereka di masa lalu. Saat Ruda keluar dari toilet, dia melihat Yongsik sedang berbincang dengan mantan pacarnya. 잘 지냈어? 여자친구랑도 잘 지내는 것 같아. Walau pada akhirnya pemandangan ini membuat Ruda jadi cemburu. Sehingga dia mengetahui jika sakit lemah syahwat Yongsik dikarenakan trauma akibat kata-kata kasar Haejin padanya. Ruda menjadi tambah kecewa setelah Yongsik mengungkapkan jika dia tak ingin balas dendam pada Haejin sang mantan pacar yang benar-benar dia sayangi dulu. 시진이한테 상처를 줬잖아.
Pada bagian lain di lift, Ji-hyuk teringat masa lalunya. 9 tahun lalu mereka bertemu di kampus yang sama. Di saat Ji-hyuk mengalami kecelakaan saat bermain basket, Ruda yang kuliah di kedokteran melihat itu berusaha menolongnya. Sehingga pertolongan itu menjadi sebuah perkenalan. 의대생이에요? 네, 문과 1학년이요. 네. Dan perkenalan mereka menjadi sebuah teman dekat. Hari itu, Ruda meminta Yongsik untuk datang ke rumahnya. Saat Yongsik mengganti bohlam lampu yang padam, Ruda mulai beraksi dengan rencananya. Dia berusaha menggoda Yongsik. Tak disangka aksinya itu berhasil membuat keris Yongsik aktif kembali. Rupanya itu hanya khayalan. Aksi yang sebenarnya saat Yongsik dapat memasangkan lampu tersebut. Namun dia yang memasangkannya tak betul, akhirnya covernya terjatuh. Mengetahui itu, Yongsik dapat melindungi Ruda dari kejatuhan cover. Dia memeluk erat Ruda. Karena pelukannya yang erat, membuat rambut Ruda terjepit oleh resleting jaket Yongsik, sehingga mereka pun jadi panik. Yongsik teringat masa lalu di mana Ruda akan pergi ke Amerika. Saat itu, rambutnya dipotong pendek oleh ayahnya karena mereka berdua ketahuan nonton di bioskop. Tak diduga, Yongsik malah menyanjung model rambut barunya tersebut. Esok harinya, Ruda yang baru turun dari taksi hampir tertabrak motor. Namun, Jin-hyuk berhasil menyelamatkannya walau akhirnya dia harus terluka karena aksi tersebut. Yongsik berusaha memperbaiki penampilannya untuk memotong rambut di salon. Namun dia harus kecewa sesampai di klinik karena mendengar pembicaraan Jin-hyuk dan Ruda yang bertaruh atas kesembuhan Yongsik. 그랬던 거구나. 용식아, 그게 아니고. Dia pun pergi meninggalkan klinik tersebut. Sesampainya di rumah, Yongsik yang bersedih dan hanya bisa menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Tetapi dia bangkit dan bersemangat kembali untuk menemui Ruda dan memohonnya agar bisa menyembuhkan penyakitnya. 이렇게 될 줄 모르고 시작한 일이잖아. 나 좀 도와주라. Ruda yang tak bisa menyelesaikan penyembuhan Yongsik sendiri, dia meminta tolong kepada Ji-hyuk. Sementara masalah hubungan mereka akan dibicarakan setelah kesembuhan Yongsik. 하나 불편하고 싫어도 Yongsik yang berniat untuk tak menyerah pada kehidupan suramnya, dia pun mendatangi kembali ke klinik untuk berobat. Dalam konsultasi itu, Ruda memberitahukan jika dia membutuhkan dokter Ji-hyuk untuk membantunya. 쓸데없는 자존심 같은 거에 집착하지 마. Karena dia ahli dalam menangani sakit tersebut. Walau awalnya Yongsik keberatan, namun dia pasrah untuk menerimanya. 강박부터 없애야 된다는 게. Pada konsultasi pertama, Jin-hyuk meminta untuk menghilangkan obsesi kesukaan warna pinknya. Yongsik menceritakan asal mula menyukai warna pink saat dia pergi menonton bersama Ruda. Mendengar itu, Ruda pun terkejut. Sepulang nonton, mereka mendapatkan kecelakaan di mana sebuah kaca jendela terjatuh dari lantai atas saat dipasang oleh tukang. Dan Yongsik berusaha melindunginya. Selain penuh luka, pecahan kaca itu menancap di punggungnya. Setelah kejadian itu, dia hanya terlihat warna pink. Pada akhirnya, Ji-hyuk harus mendengar kisah masa lalu Yongsik dan Ruda. Setelah kepergian Yongsik, Ruda merasa bersalah atas peristiwa masa lalunya karena dia mengajaknya nonton bioskop. Pada bagian lain, Yongsik menerima telepon dari ibunya untuk mengenalkan dengan anak gadis temannya. 뭐 바쁨할 수 없지 뭐. Namun, Yongsik menolak dengan alasan sibuk belajar. 뱃속에 속달덩이가 들어. Kepulangan Yongsik ke rumahnya sudah ditunggu oleh Ruda. Dia memberikan bingkisan sambil mengungkapkan permintaan maaf padanya atas peristiwa di masa lalu. 할 얘기. Ruda yang berjalan lemas karena Yongsik tak menerima dirinya dengan baik pun menjadi lemas. Dia tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Jin-hyuk di hadapannya. 왔다길래 나 걱정돼서 와봤. 많이 화난 거 아는데도 좀 Di rumah, Ruda terus menganalisa buku-buku yang dimilikinya tentang mengobati obsesi yang menjadi akar permasalahan Yongsik. Kedatangan Ruda ke rumah Yongsik kali ini melakukan hal yang ekstrim. Dia memaksa Yongsik agar melepas semua bajunya. Namun Yongsik menolaknya.
오늘 하루 앞살게. Saat Ruda mengajaknya pergi dengan menggunakan bis, Yongsik bahkan ikut cemas karena pembicaraan penumpang lain yang membicarakan pekerjaan yang tak menyenangkan daripada menganggur di usia sudah 30 tahun. Ruda menasehatinya agar dia tak perlu cemas dengan pembicaraan orang lain tersebut. Bahkan di tempat kerja paruh waktu, Yongsik terus diawasi oleh Ruda untuk mengontrol kecemasan yang selalu menghinggapi dirinya. Peristiwa tak diduga datang. Ibu dan teman-temannya masuk ke kafe di mana Yongsik bekerja. Mengetahui hal tersebut, dia pun kabur ke dalam ruangan lain. Tingkahnya diketahui oleh Ruda dan dia pun mengejarnya. Namun, Ruda tak bisa berbuat apa-apa setelah mengetahui jika yang datang itu ibunya. Saat ibunya pergi ke toilet, teman-teman menjelek-jelekan anaknya itu. Hal ini membuat Yongsik tambah down mendengarnya. Ruda berusaha menenangkannya, namun siapa sangka Ruda malah berkorban akan menggantikan pekerjaan Yongsik saat bos kafe itu menemuinya. 설마 의사예요? 네. Dia langsung menemui ibu Yongsik dan memperkenalkan dirinya. Selain itu, Ruda memberitahukan jika dia seorang dokter. Dia berusaha untuk menaikkan pamor Yongsik yang dianggap telah gagal memenuhi harapan ibunya. Yongsik berterima kasih kepada Ruda yang telah membuat ibunya merasa senang. 우리 집까지 바래다 줄 필요는 없는데. Di kantornya, Ji-kyu terus teringat Ruda yang selalu membicarakan Yongsik. Sementara di rumah Ruda mencicipi mie ramen buatan Yongsik yang dirasakannya lebih enak dari biasanya. Saat Yongsik mengantar Ruda pulang, hak sepatunya patah sehingga dia menggendongnya sampai ke ujung jalan guna mendapatkan taksi. 나 무거운데. 야. Yongsik menerima telepon dari ibunya memberitahukan jika dia bertemu dengan Ruda teman sekolahnya. Namun Yongsik menyesal tak bisa menemui ibunya yang datang jauh-jauh ke Seoul. Esok harinya Yongsik melanjutkan terapinya. Kali ini dia menceritakan hal yang baru terjadi di mana ibunya datang ke kafe saat dia bekerja. Awalnya dia begitu khawatir karena akan membuat ibunya kecewa karena melihat anaknya bekerja paruh waktu. Namun keberadaan Ruda yang memeluk dan membantunya membuat dirinya jadi tertolong. 편안해져요. Hari itu Yongsik akan masuk ke sebuah toko. Seorang anak sekolah melihat tasnya dan mencurigainya. Yongsik yang sedang makan roti tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang polisi yang akan menggeledah tasnya. Terjadi kesalahpahaman, akhirnya Yongsik kabur dan berakhir dengan kejar-kejaran dengan kedua polisi itu. 선생님 잠시만요. 잠시만. Yongsik yang sampai di rumah langsung mengunci pintu rumahnya. Kedatangan polisi ke rumahnya melaporkan posisi sang penculik. Sementara Ruda dan Jin-hyuk berencana untuk makan mie ramyeon di suatu tempat di bawah terang bulan purnama. Saat memegang ramyeon, dia teringat kepada Yongsik yang pintar membuat mie tersebut. Di area rumah Yongsik keberadaan polisi, wartawan dan warga begitu membludak. Dia tak sadar akan hal tersebut. Yang dia tahu hanyalah rasa ketakutan dan tangisan yang terjadi pada dirinya. Pada bagian lain, Ruda membaca berita pada ponselnya tentang penculikan seorang wanita yang terjadi di sekitar rumah Yongsik. Dengan ciri-ciri, penculik menyukai warna merah muda. Tentu Ruda yang membaca berita ini langsung pergi dan membatalkan acaranya tersebut. Namun Ji-kyu melarangnya untuk pergi. Ruda yang mengetahui kesulitan yang akan dihadapi Yongsik tetap pergi meninggalkannya. Yongsik semangatnya bangkit saat dia teringat motivasi yang pernah diungkapkan oleh Ruda. 쫄긴 왜 쫄아? 잘못한 것도 없으면서. 지금 장난해? Dia pergi keluar menemui polisi itu dan menjelaskan jika tas pink itu miliknya. Memang agak unik, namun itu bukanlah buruk. Selain itu, dia menjelaskan jika dia memang menganggur dan tak membayar sewa rumah beberapa kali. Tapi apakah dengan itu membuat alasan agar dirinya jadi tertuduh sebagai penculik? 양심이나 도덕까지 없진 않습니다. 가진 거 없으면 다들 이렇게 무시하고. Walau dia tak kaya, tapi dia masih memiliki hati nurani. Semua penjelasan itu didengar oleh Ruda yang hanya menonton di tengah kerumunan. Kedatangan polisi yang sudah memeriksa rumah Yongsik tak menemukan apa-apa. Bahkan polisi mendapat laporan jika penculiknya sudah ditangkap.
Namun akibat dari tuduhan itu membuat mentalnya begitu terguncang. Ruda membawanya pergi ke pinggiran sungai Han. Yongsik mengungkapkan jika dia tak percaya dapat melakukan aksinya tadi dengan berdiri di depan orang banyak sambil meneriakkan perkataannya. Selain itu dapat menghapus tuduhan palsu dan kesalahpahaman. 나부터 구해줬었어. Ruda masih teringat di mana Yongsik pernah menyelamatkan dirinya saat akan tertimpa kaca jendela. Menurutnya, orang yang mampu mengorbankan dirinya untuk orang lain tentu akan bisa melakukan apa saja. 진심으로. Akhir dari pembicaraan mereka dilanjutkan dengan beromantis ria. Namun entah mengapa Yongsik tiba-tiba menghentikan keromantisannya itu dan pulang meninggalkan Ruda yang melongo melihatnya. 못하겠어. 안 서서. Ruda yang baru saja turun dari taksi harus bertemu dengan Ji Hyuk yang telah menunggunya. Dia mengetahui jika selama ini Ruda berduaan dengan Yongsik. Namun Ruda tak ingin melanjutkan pembicaraannya dan pergi meninggalkannya. Yongsik menerima pesan untuk bertemu dengan Ji Hyuk. Dalam pertemuannya, Ji Hyuk membicarakan Ruda yang telah melakukan kesalahan dengannya. 어울림이라는 게 있어야 성직시. Yongsik yang paham arah pembicaraannya itu langsung pergi dari hadapan Ji Hyuk. 실수. Sementara Ruda yang masih ngedumel di dalam kamar hotelnya karena ditinggalkan Yongsik. Dia merasa kesal dan marah. Esok harinya, Ruda datang kembali ke rumah Yongsik. Dia masih ngedumel karena tak bisa tidur di hotel karena ulahnya yang telah mengecewakannya. Dia mengingatkan kembali Yongsik jika meninggalkan dalam situasi romantis itu tidak benar. Alasan Yongsik itu jelas. Hubungan mereka tak mungkin berlanjut karena mereka tak cocok bersama-sama. Selain itu, dia juga berencana akan menghentikan pengobatan dirinya tersebut. Semuanya ini dimulai karena Ruda bertaruh dengan Ji Hyuk. 밀당하느라 시작된 거잖아. 그 사람이랑 다시 잘해봐. Ji Hyuk adalah orang yang tepat berdampingan dengan Ruda. Dengan rasa sedih dan kesal, akhirnya Ruda pergi dari rumahnya itu. Kini yang bisa dilakukan Yongsik hanya menyesal dan meratapi dirinya. Aneh ini orang. Ruda bertemu dengan Ji Hyuk yang mengajaknya ke kampus mereka. Dia mengungkapkan setelah kecelakaan dirinya saat bermain basket, dia jatuh cinta padanya. Namun karena saat itu Ruda memiliki pacar, dia harus menunggu putus dulu dengan pacarnya tersebut. Karena jika dia mengungkapkan perasaannya saat itu, tentu akan ditolaknya. 이거 프로포즈야. Ji Hyuk mengusulkan akan melamarnya. Melihat cincin itu, Ruda teringat pesan Yongsik jika Ji Hyuk orang yang cocok bersamanya. Esok harinya, Yongsik belajar dengan keras untuk mengikuti tes PNS. Di ruangan tes, dia teringat Ruda yang memeluknya saat kedatangan ibunya di kafe. Sesampainya di kafe, dia menerima pesan jika dia lulus dalam tes tertulis masuk penerimaan PNS tersebut. Dan betapa gembiranya setelah menunggu selama 6 tahun agar bisa masuk PNS. 거울 앞에 서서 보셔도 돼요. Yongsik datang ke mall guna membeli baju yang cocok untuk wawancara. Selain itu, kini dia berani untuk menegur seseorang yang menggunakan kursinya di perpustakaan. Sesampainya di rumah, dia melihat sebuah bingkisan boneka di depan pintu rumahnya. Hari itu, Ruda memberikan surat pengunduran diri dari klinik tersebut. Walau awalnya atasannya tak mengizinkannya, namun atasannya harus menerima keputusan itu. Saat diberitahukan jika ada sapu tangan Yongsik yang tertinggal di klinik, Ruda pun tak ingin mengantarkan sapu tangan pink milik Yongsik. Dia menyuruh resepsi untuk mengirimkan saja ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian, Yongsik menerima telepon dari klinik tentang sapu tangan miliknya. Dia akan datang ke klinik untuk mengambilnya. Di depan klinik, dia harus kecewa karena Ruda tak menyambutnya dengan hangat kembali. Kedatangan Ji Hyuk untuk mengajak Ruda pergi dan Yongsik melihat cincin pertunangan yang terpasang di jari Ruda. Di dalam bis, Yongsik merasa menyesal atas perkataannya beberapa waktu lalu kepada Ruda. Kini mereka akan menikah. Pada bagian lain, Ji Hyuk mengajak Ruda untuk melihat klinik barunya. Lagi-lagi, Yongsik menerima bingkisan kembali di rumahnya. Kali ini boneka berwarna pink. Di klinik, Ruda sedang membereskan barang-barangnya. Ruda terlihat gugup karena akan melangsungkan pernikahannya dengan Ji Hyuk. 저녁에
뭐 어디 좋은 데 가서 밥이나 먹을까? Esok harinya, Yongsik melakukan wawancara. Dia begitu bersemangat dan tak mengenal 것도 grogi. 힘들었고 납치범으로 오해를 받아서 Malam harinya, Yongsik yang terduduk di pinggir jalan didatangi adik Ruda yang memberitahukan jika Ruda pingsan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi padanya. Dia bergegas pergi dengan taksi untuk menemui Ruda. Sesampainya di rumah sakit, dia harus menunda pertemuannya karena ada Jin Hyuk yang sedang menceramahinya. Rupanya, Ruda berusaha mencari cincin yang hilang yang didapatkan dari kampusnya. 내가 이거 새로 하나 사줄게. Dia terlalu lama berada di kolam renang sehingga pingsan karena kedinginan. Akhirnya, Yongsik membatalkan untuk bertemu dengannya setelah mengetahui jika lukanya tak parah. Yongsik melanjutkan ke kolam renang untuk mencari cincin itu. Walau tak bisa berenang, dia bertekad untuk menemukan cincin milik Ruda. Dengan susah payah, pengorbanannya pun membuahkan hasil. Dia dapat menemukan cincin tersebut. Di rumah sakit, seorang suster memanggil wali Ruda untuk bertemu dengan dokter. Pada kesempatan itu, Yongsik datang menemui Ruda yang masih tertidur. Dia memberikan cincin tunangan yang telah ditemukannya itu dengan disimpan di samping bantalnya, sambil memandanginya wajah Ruda. Setelah Ruda terbangun, dia terkaget melihat cincinnya telah berada di tempat tidurnya. Pada perjalanan pulang, Yongsik dikejutkan oleh seseorang yang membuntutinya. Dia pun kabur dari tempat itu. Yongsik sangat ketakutan saat penguntit itu menegurnya. Rupanya orang itu adalah penggemarnya bernama Kim Chorong, yang selama ini mengirimkan boneka di depan pintu rumahnya. Kali ini dia ingin bertemu langsung dengannya. Dia menyukai Yongsik saat berita dirinya viral di medsos sewaktu dituduh sebagai penculik beberapa waktu lalu. Dia kagum atas keberanian Yongsik menghadapi hal tersebut. Karena kejadian itu, kini dia memiliki keberanian untuk berbicara dan menghadapi orang lain. Oleh sebab itu, Kim memberikan hadiah untuk Yongsik yang dianggapnya sebagai pahlawan yang telah mengubah hidupnya. Sesampainya di rumah, Yongsik memperhatikan boneka yang pernah diterimanya sebagai hadiah darinya. Esok harinya, Yongsik bertemu dengan Ji Hyuk. Kali ini Yongsik berani untuk berbicara kasar padanya. Bahkan dia telah merubah penampilan sandal dan kaos kakinya yang tidak lagi memakai warna pink. Selain itu, dia berani mengakui jika dia menyukai Ruda dan memintanya untuk bertemu dengannya, untuk meminta maaf karena telah mengecewakannya. Namun, Yongsik terkejut di saat Jin Hyuk mengungkapkan jika dirinya ditolak saat melamarnya. 나 이거 못 받아. Saat itu, Ji Hyuk sudah mencintai Ruda selama 10 tahun. Namun, penantiannya sia-sia karena ditolak olehnya. Ruda tidak akan menemui Yongsik sampai dia benar-benar berani untuk datang menemuinya. Jin Hyuk merasa tak yakin apa yang harus dilakukannya. Karena mereka ini satu kantor, tentu jika bertemu akan merasa canggung. Tetapi Ruda merencanakan akan berhenti bekerja di klinik tersebut. Dia akan memulai membuka usahanya sendiri. Setelah mendengar jika cincin tersebut bukanlah cincin tunangan, melainkan cincin pemberian dari sekolah mereka, Yongsik bergegas pergi untuk menemui Ruda. Di rumah sakit, Ruda masih terheran siapa yang telah memberikan cincinnya tersebut. Karena penasaran, Ruda melihat rekaman CCTV yang berada di area kolam renang itu. Dia mendapati orang tersebut dengan bekas luka di punggungnya. Pada bagian lain, Yongsik tak berhasil menghubungi Ruda. Di tempatnya, Ruda membaca pesan yang dikirim oleh Yongsik untuk bertemu di pinggiran Sungai Han. Karena senangnya, dia pun berteriak-teriak seperti orang kesurupan yang mengundang perhatian orang lain. Malam itu, Yongsik membawa bunga menunggu kedatangan Ruda di pinggir Sungai Han. Sayangnya, kedatangan Ruda malah dianggurin sama Yongsik. Ruda pun bergegas untuk pergi. Karena terpaksa, akhirnya Yongsik memberanikan diri untuk menahan kepergiannya dan mengungkapkan perasaannya. Melihat Yongsik mengatakan hal itu, kini Ruda yang nyosor duluan untuk menciumnya. 1 tahun kemudian, Yongsik gagal kembali untuk menjadi PNS. Namun kali ini dia bekerja di sebuah perusahaan kecil milik Kim Chorong, orang yang telah menganggapnya sebagai pahlawan baginya.
Yongsik menempati posisi bagian perencanaan. Walau dia sedikit terlambat akan kesuksesannya yang menginjak usia 32 tahun. Dia belum memiliki mobil, bahkan tinggal di apartemen studio. Namun dia hidup bahagia bersama Ruda, yang kini menjadi kekasihnya. Cerita ditutup dengan aksi romantis mereka di rumah Yongsik.